Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam dan yang terhormat Bapak Nanang Abdurrahman selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi dan rekan-rekanku yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai etika dan profesi bidang TIK. Nah, yang akan dipaparkan oleh pemateri-pemateri yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Saudara Herdiana. Kepada Saudara Herdiana, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pengertian etika. Etika atau etik bermakna sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara atau adat sopan santun. Nilai ini mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan TIK dalam konteks yang lebih luas merangkumi semua aspek yang berhubungan dengan mesin atau komputer dan telekomunikasi. Dan teknik ini yang digunakan untuk menangkap atau mengumpulkan, menyimpan atau memanipulasi, menghantar dan menampilkan suatu bentuk informasi. Next. Untuk menerapkan etika TIK, maka diperlukan terlebih dahulu mengenal dan memaknai prinsip yang terkandung di dalam TIK. Di antaranya adalah yang pertama ada tujuan teknologi informasi yang memberikan bantuan kepada manusia untuk menyelesaikan semua masalah. Bahkan menghasilkan kreativitas untuk membuat manusia lebih bermakna jika tanpa menggunakan teknologi informasi dalam aktivitasnya. Yang kedua, ada prinsip Higgs-Lotz, lebih banyak bergantung kepada teknologi tercanggih. Lebih penting kita menimbang aspek-aspek Higgs-Lotz atau manusia. Yang ketiga, ada sesuai dengan teknologi informasi kepada manusia. Kita sepantasnya menyesuaikan teknologi informasi kepada manusia daripada meminta manusia menyesuaikan dengan teknologi informasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Herdi yang telah menyampaikan materinya. Dilanjut ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Wildan. Kepada Saudara Wildan, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengertian profesi. Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai, tetapi dengan keahlian yang diperoleh dan dari pendidikan kejuruan juga belum cukup disebut profesi. Next. Yang harus kita ingat dan pahami betul bahwa pekerjaan atau profesi dan profesional terdapat beberapa perbedaan. Profesi yang pertama, satu, mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus. Yang kedua, dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama atau purna waktu. Yang ketiga, dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup. Yang keempat, dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Sedangkan profesional, yang pertama, orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya. Yang kedua, meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu. Yang ketiga, hidup dari situ. Yang keempat, bangga akan pekerjaannya.
Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Wildan. Selanjutnya akan disampaikan lagi oleh Saudara Ahmad Baujan. Kepada Saudara Ahmad Baujan, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf rekan-rekan, suara saya jelas gak? Jelas lah Bang. Jelas. Oke, makasih. Langsung saja ke materi. Nah, di sini ada materi yang selanjutnya ada ciri-ciri profesi. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus yang keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Dan yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Dan yang keempat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Dan yang terakhir, yang kelima, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Aujan yang telah menyampaikan materinya. Dilanjut ke materi berikutnya kepada Saudara Ainur Rafiq. Waktu dan tepatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan saya untuk membacakan materinya. Apakah suara saya jelas? Jelas, jelas. Baik, di sini ada jenis-jenis profesi di bidang TIK. Secara umum, pekerjaan atau profesi di bidang teknologi informasi dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Di antaranya yang pertama yaitu kelompok pertama yaitu sistem analisis, kedua programmer, yang ketiga web designer, yang keempat web programmer. Adapun yang di kelompok dua yaitu technical engineer dan yang kedua networking engineer. Di kelompok tiga ada EDP operator, yang kedua sistem administrator, yang ketiga MIS director. Next. Ada pula di sini sertifikasi di bidang TIK. Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Indonesia, atau yang disingkat LSPTIK Indonesia, didirikan pada tanggal 1 Mei 2007 dengan tujuan untuk memenuhi tersedianya pengakuan tenaga yang kompeten di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi. LSPTIK Indonesia merupakan lembaga yang telah memiliki lisensi dan badan nasional sertifikasi profesi BNSP sejak tahun 2007 untuk melakukan proses pembuktian bahwa seorang tenaga kerja yang profesional benar-benar telah kompeten pada bidangnya. LSPTIK Indonesia memiliki sejarah panjang dan kontribusi dalam penyusunan SKKN, SKNI, bidang komunikasi dan informatika, penyusunan skema sertifikasi atau kualifikasi nasional KKN-I, okupsi dan klaster, pembuatan materi uji kompetensi, pelatihan dan penyediaan asesor kompetensi, serta pelaksanaan uji kompetensi. Next. Mungkin cukup sekian untuk Saudara Ainur Rafiq. Terima kasih atas penyampaian materinya. Dilanjut kepada Saudari Alpina yang akan menyampaikan materi selanjutnya. Waktu dan tepatnya saya persilahkan. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya itu ada kode etik profesi. Kode yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati
untuk maksud-maksud tertentu. Misalnya, untuk menjamin suatu berita, keputusan, atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Kode etik yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Next. Selanjutnya ada tujuan kode etik profesi. Pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. 4, untuk meningkatkan mutu profesi. Kelima, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Keenam, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Ketujuh, mempunyai organisasi profesi profesional yang kuat dan terjalin erat. Dan yang terakhir yaitu menentukan baku standarnya sendiri. Next. Nah, baik. Itu tadi penyampaian materi dari kelompok kami mengenai etika dan profesi di bidang TIK. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.